Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Grung Gaming ya pastinya. Di konten kali ini Bang Grung mau bikin tentang puncak tanpa tanding, yaitu pertarungan antar guild ya, antar guild seluruh server ya, dari server 1 sampai server yang terbaru. Jadi di sini developer kasih tantangan sedikit ya, mungkin sedikit banyak ya. Jadi nggak adilnya itu kalau server baru ketemu yang server lama guys. Nah contoh kan 427 429 ketemunya itu 421 ya. Ya mungkin ya itu ya, mungkin itu keseruannya, salah satu keseruannya buat para player ya, buat nyombongin, oh ini loh guys kekuatan gue kayak gini ya. Seperti itu sih. Dan di konten kali ini yang ngatur semua itu penguasa coy, penguasa sama komandan. Nah komandan, jadi yang ngatur kayak kamu di versi 2 versi 3. Habis itu yang bunuh-bunuh monster itu namanya apa aku kurang tahu. Jadi ini cuman dadakan sih, cuma dadakan doang konten ini. Mungkin anak-anak pada tahu ya, anak-anak pada tahu, para newbie juga yang masih bingung ya silakan tonton ya. Kalau orang-orang yang udah main dah kemana-kemana pasti paham guys. Di match pertama ini kita bermain ya, jadi bermain kita hero juga udah mantap ya. Kesimpulannya yang match pertama ini duel penentu kalau nggak salah ya, bener nggak guys, duel penentu ya. Jadi isinya tuh berapa orang nih? Nah itu 1, 2, 3, 4, 5 orang ya kan. Kita tugasnya bunuh-bunuh monster gini dulu biar mendapatkan poin. Nah poin di atas kita itu yang 12, yang intinya dapat poin-poin ya, dapetin poin-poin, pundi-pundi poin ya. Habis itu kita setorkan ke punyanya musuh. Nah seperti itu sih tuh. Ini kan ibaratnya kan cepet-cepetan ngumpulin poin kan, dan harus bener-bener entah mau full, mau langsung di store atau gimana, bisa kok, bisa guys. Nah jadi kayak gini ya. No ini berhubung ada musuhnya nggak bisa di store, musuhnya harus kabur dulu baru bisa. Nah kita digangguin buat store poin di sana. Nah seperti itu sih, mudah banget guys sebenarnya. Event yang paling mudah dipahamin sih gitu loh, nggak yang terlalu sulit. Yang sulit tuh kuda longsing ya, kuda longsi itu sulit ya. Kita batasin dulu, kita langsung setor. Nah dari 82/100 jadi 58/100, berarti kita harus kumpulin lagi yang banyak poinnya biar mendapatkan pundi-pundi poin. Kita kumpulin lagi sampai bener-bener itu guys di atas sekalian 100 berapa, 60 dan 148. Mentoknya itu 500 poin udah kita menang. Sebelum waktu habis, semisal kita udah dapat 500 poin itu udah menang coy. Jadi semisal sama-sama seri nih ya, itu yang dihitung di akhir poin itu, jadi di akhir waktu dihitungnya. Di sini kita sambil ngopi ya. Kita lagi ngopi ini guys, Nescafe Classic sama dicampur Silver Queen. Nah rasanya mantap sih, cobain lah. Mantap buat kalian yang pagi-pagi males ya kan, kerja males, pengennya manis-manis ya, itu kopi campur Silver Queen, mantap tuh mbak, cuma mantap. Gimana menurut kalian guys, event ini lumayan lama nggak sih? Menurutku event yang paling lama itu event ini guys, duel puncak tanpa tanding itu yang paling lama. Dia start setengah 8 ya kan, jam 8 kurang 5 menit itu baru selesai loh. Jadi lama banget eventnya, tapi rewardnya sih GG pula gitu. Rewardnya itu 1000 giok, 1000 jet ya kan. Habis itu sama Shards pusaka Gojia
itu dapat berapa gitu ya, aku mungkin lupa ya, mungkin 6 ya kan. Habis itu sama poinnya, poin apa namanya itu, mata uangnya, mata uang event ini bisa banget ditukerin kayak deburo yang warna ungu itu ya kan buat pet, yang warna biru juga pil itu. Habis itu Sarge Hero 20 yang senjata, dan yang senjata dan yang ini hero-nya. Habis itu penambah surga, habis itu efek halo. Wah, gila sih event ini guys sebenarnya. Nah, di sini kita tadi menang, ya bener menang, tapi tim kita yang kalah coy. Mungkin kalah pasukan ya mungkin ya, atau mungkin kalah BR ya. Nah, aku ditempatkan di urutan kedua di 3 ya, yaitu supremasi, ras supremasi. Karena server tua tuh menang hero coy. Dia hero-nya udah awakening masalahnya. Sedangkan kita kan belum itu. Nah, di sini aku ngejoki coy. Di akun po itu ngejoki PVP Supreme aja sih. Nah, ini kawan-kawanku ini kayaknya mental coy. Udah menang sama menang sana, gila lu. Emang dari segi BR rataan sana guys. Masih rame sana sih. Jadi wajar aja kalau kalah. Nah, di sini sambil ngobrol-ngobrol, menurut kalian nih konten selanjutnya itu apa? Nah, itu aku juga bingung sih sebenarnya. Konten selanjutnya itu apa ya? Enaknya apa ya? PVP Hero 20 khusus atau gimana? Buat tutorial no. BR-nya tuh guys 14 juta. 13. Sedangkan build itu mungkin paling besar 15. Habis itu 11 juta, 13 itu doang. Nah, jadi di konten kali ini memang bener-bener lama banget. Dan ya kalau sekelas HP kayak kurang spek ya, mungkin panas ya, serius panas banget. Ronde yang dimulai itu udah sangat lama, 3 menit 2 menit ya kan. Jadi harus sabar banget, tapi rewardnya memang benar-benar boleh sih. Di sini kita supreme coy. Tips ya, kalau sebelum pertandingan kamu lihat guys, hero-nya itu pakai apa, dan orang guild itu yang punya hero 22 yang itu apa. Nah, contoh nih aku punya juga, dimasukin ke barisan. Nah, ada lagi yang punya maco dimasukin ke barisan sana, yang di barisan yang paling yang berbeda. Kalau punya dua-duanya semua, masukin aja gitu. Jadi sebelum pertandingan kita lihat dulu member-member yang punya 22 hero 22 yang hero shoe. Jadi bisa dibagi, bisa dibagi dan bisa disatuin di tim seperti itu. Sini kita main santai, main juga itu memang benar-benar cari posisi ya. Jadi nggak anggar masuk ya kan. Amannya circle doang itu kalau kita udah ada ini perlindungan yang batu itu, habis itu kita keluar circle lagi guys. Kita mainnya tarik ulur kalau main juga. Nah, ini aku sambil ini guys, sambil berbicara tutorial juga ya. Kayak gitu doang main juga, gampang tuh. Orang kalau nggak bisa main juga itu bener-bener parah sih. Jadi tinggal tap doang ini mah. Nah, yang kayak gitu doang, usir doang kayak gitu loh, gampang. Nah, kayak gitu doang guys. Nah, dia nggak bisa masuk dia. Cuma nggak bisa masuk dia tuh. Nah, no. Kita air, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Mati lagi, aman. Nah, no. Ini awakan coy itu coy. Itu udah awakan tuh dia. Nah, kita ses dulu, aman. Kita pindah. Berguna banget ya batunya itu, batunya sih juga ini berguna banget bro.
lumayan jago sih, sekelas hero 20 bisa kayak gitu, lumayan jago sih memang. Miss guys, ini kita miss coy. Nah, kita kalau bisa nggak mati sih gitu loh, kita jaga posisi banget masalahnya. Aman, oke. Ini sakit. Oke. Kita main tarik ulur di sini, cari posisi ya, menang guys. Nice try sih. Nah, di sini kita menang coy. Apakah kita akan bisa mengejar ketinggalan poin tim kita atau guild kita? Saya kurang paham. Coba kita lihat situasinya kayak gimana. Apa mungkin kalah timku, guildku kalah atau gimana? Maksudnya kalau udah ada yang jago banget PvP Supreme itu pasti sulit guys dikalahin. Apalagi setim kan. Kalau orang udah biasa supremasi itu bagus loh. Ciri-ciri orang yang bisa supremasi itu bagus. Dia sustain banget dia dengan satu hero-nya. Jadi kayak kalau main ML ya. Kalau main ML tuh gini. Nah, kamu memiliki hero Hayabusa, memakai hero Hayabusa. Nah, gimana caranya kamu itu kill banyak tapi matimu itu kosong guys, atau mati satu lah ya paling mentok ya. Jadi ibaratkan tuh KDA kan, kill death dan assist kan. Kalau kill deathmu, assistmu itu bagus cara mainmu, mungkin kamu bermain supremasi di Dynasty Legend 2 udah kayak S game cok gitu loh. Paham nggak sih menurutku? Kamu tahu nggak Moonlight Black kayak Barbar Smith ya kan, habis itu Curse of Atlan, itu dia menerapkan bener-bener supremasi itu bener-bener 1 lawan 1 gitu loh. Jadi nggak bisa ganti hero. Nah, aku tuh salah satu orang yang nggak bisa guys, kayak ganti-ganti kayak gini nggak bisa. Itu sih kelemahanku cok. Aku tuh salah satu pemain Mobile Legend ya, maksudnya udah katam lah ya, udah immortal ya kan. Aku PvP di DL serius aku kurang ganti hero nya itu aku bingung, masih bingung lah ya, masih buta, maksudnya masih perlu belajar lagi. Tapi kalau bener-bener 1 versus 1 nih, contoh nih ya, Sanche lawan si Mai ini 1 versus 1. Nah, itu yang kalah, oke kita dapat poin 1 ya kan. Habis itu hero 20 ini barisan pertama, Yaksu sama misal si Guan Yu atau Joyun yang udah awakening ya kan, duel lawan 1 lawan 1 kalah, hitung poin. Terus habis itu barisan ketiga kayak gitu. Nah, total poinnya itu yang bikin menang. Nah, jadi nggak usah kita langsung satu game gitu coy. Gimana kalau PvP di mode kayak gitu? Kira-kira bakal seru nggak? Bener-bener adu mekanik, bener nggak sih? Setuju gak guys menurut kalian? PvP kalau dibuat model kayak gitu. Nah, kita lihat contoh lah ya, banyak kok guys RPG itu yang PvP-nya langsung 1 versus 1. Contoh nih, Atlan, Curse of Atlan itu kan 1 versus 1 itu. Habis itu Moonlight Black, itu kan dia nggak bisa ganti hero kan. Habis itu Taiji Panda juga bisa itu 1 versus 1. Nah, kayak gitu cok. Jadi orang yang jebolan ML nih, yang kayak mythical glory tinggi, main Dynasty Legend 2, main supremasi, dia bakal sustain banget cok. Dia bakal sustain banget untuk mertahanin hero-nya. Itu cok. Player ML main di sini udah pasti gila mainnya. Soalnya apalagi pakai hero 22 ya kan. Jadi menurut kalian gimana guys? PvP-nya dirubah kayak gitu ya. Maksudnya kita benar-benar 1 versus 1 nih. Hero 22 sama hero 22. No. Kan adil kan ya kan? Bener gak sih? Nah, coba guys di kolom komentar ya, menurut kalian mode versus 1 ini yang bener kayak gimana gitu loh. Bener gak sih? Oke lah, kita draft pick boleh.
Tapi maksudnya mode permainannya tuh kayak gimana, bisa dirubah enggak gitu loh. Menurut kalian gimana, setuju nggak dengan pendapatku yang seperti itu? Kalau memang benar-benar 1 versus 1 nih ya, kita duel, memang duel 1 versus 1, nggak ada ganti-ganti hero. Jadi gantinya hero itu kalau udah kalah di barisan pertama, bener nggak? Coba nanti di kolom komentar ya. Aku pengen dengar kalian berargumen sih, karena YouTubeku ini bukan sekedar YouTube yang orang tuh ngelihat aku ngomong, ngelihat aku tuh bikin konten, ngelihat aku tuh sok tahu ya kan. Jadi aku pengen dengar pendapat kalian, gimana sih mode PVP yang benar. Nah, PVP yang benar tuh gimana, yang atau udah kayak gini, setelah kayak gini udah benar, atau modenya dirubah lagi kayak yang seperti aku bilang tadi ya. Contohnya barisan pertama nih, hero 2 musuh, kita duelin, kita benar-benar adu mekan di situ. Nah, gimana tuh? Itu bukannya tambah seru sih, seru kan, menurutku seru banget itu kayaknya. Coba guys di kolom komentar ya, tolong buat kalian di kolom komentar, tolong komenin masalah itu ya. Siapa tahu nih didengerin sama developer biar orang itu apa gini ya, apa pas khusus apa ya, pas jambrut ke itu ya. Aku juga kurang ini sih, soalnya udah berjalan lama banget PVP-nya itu guys. PVP seperti itu berjalan lama banget, bisa ganti-ganti hero kayak gitu. Coba menurut kalian PVP yang benar itu seperti apa gitu loh. Nah di sini kayaknya imbang dah kayaknya dah. Tadi aku kayaknya udah menang. Ini malah kocak anjay. Si maconya dibikin ini letnan malah. Ya nggak apa-apa lah ya, have fun, namanya have fun. Nggak usah dibikin serius cok. Intinya main game ini tuh jangan baperan coy. Kalau orang baperan tuh main game ini benar-benar kayak dendam kesumat gitu loh ya kan. Kita main game itu buat seneng-seneng nggak sih guys, bukan buat kita adu drama, adu bacot, ya kan, bener nggak? Apalagi game ini kan memang bener-bener pay to win ya. Jadi siapa yang kaya, siapa yang berduit di sini yang berkuasa kan. Tapi kembali pada pasal 1 sih, kita main game buat seneng-seneng, buat hilangin penat ya kan. Kita nikmatin grafisnya, nikmatin sejarahnya, bukan kayak adu bacot, kayak aduh. Untuk player sekarang mah kayak gitu ya. Mungkin lebih tepatnya bocil kali ya yang main ya. Jadi aku saran buat kalian, ya udah main-main aja guys. Pokoknya intinya para subscriberku tolong ya jangan kayak gitulah ya. Udah stop ya. Maksudnya tua-tua kok banyak drama kayak gini. Aku tuh main game ini buat seneng-seneng guys. Makanya aku sekarang main game itu nggak ke Dynasty Legend 2 doang, Roblox juga main. Kalau udah punya PC aku mau main Werewolf Smith cuy. Kayak Black Myth Wukong dia. Jadi dia tuh gameplaynya kayak Black Myth Wukong, tapi dia bener-bener kayak ini Donghua gitu loh, bagus banget. Jadi doain aja ya supaya buruan kebeli PC, nanti kita live streaming di YouTube. Oke. Cita-citaku tuh kayak gitu ada cuy, simple banget. Kita beli PC, live streaming ya kan. Sama selama ini kan kalian kan belum tahu kan wajahku kayak gimana. Oh Banggung tuh wajahnya kayak gimana ya, kalian kan belum tahu nih. Nah kalau udah punya PC bakal tahu. Kita bakal facecam nanti ya, kita pakai macau ya. Oke. Makanya guys, dukung terus channel ini cowok. Makanya aku gini cepet bimbang sih. Ini yang nonton kayak seperti ini, tapi kok yang nge-like kok dikit ya. Apa kurang menarik videoku ya kan? Yang nonton 500, 700, 900, mungkin 1000, tapi yang nge-like itu cuma 25, 30. Kalian mana ini? Yang mana? Kalian tuh kemana gitu loh kan? Sedangkan like itu buat apresiasi video guys. Maksudnya video YouTubeku itu udah didukung sama YouTube, maksudnya ditampilin terus gitu loh. Kalau like-nya banyak, komennya banyak, itu cepet banget. Cuman aku di sini sumpah aku nggak nyari monet ya.
aku butuhku tuh untuk menghibur kalian doang, kasih tutorial, kasih tips ya, walaupun tipsku tuh jauh ya di kata sempurna ya, tapi untuk para yang baru main mungkin berguna banget gitu loh. Makanya aku benar-benar sempetin buat kalian gitu loh. Jadi tolong lah ya, like, comment, subscribe, itu penting banget buat aku guys. Jadi aku beli PC itu nggak sia-sia coy. Emang ngebangun YouTube itu nggak 1 tahun 2 tahun ya, lama banget ya. Mungkin kayak aku kayak gini cuma main DL2 mungkin lama banget. Nah itu yang aku pikirin guys, selama ini yang aku pikirin itu seperti itu. Aku kalau main DL2 kapan aku maju gitu loh. Cuman kalau masalah cari uang di sini memang bagus, tapi kalau untuk kedepannya, konten kedepannya kan game ini kan nggak banyak dikenal orang kan, bener nggak ya kan? Kayak dikenal tuh kayak Monek Black itu kenal, orang-orang itu kenal. Entah kenapa, entah developernya kurang promosi di Indonesia, entah kenapa kurang tahu juga. I don't know guys. Intinya kalau bisa jangan ngonten di sini mulu gitu loh. Kita harus bener-bener pindah game lah ya. Maksudnya bener-bener kita harus main game yang bener-bener udah viral kayak Roblox itu, walaupun kayak gitu guys, yang ngatain game bocil lah, game apalah ya kan, tapi yang nonton banyak banget, peminatan juga banyak banget. Aku ya bikin video di Roblox, di TikTok ya, itu sehari doang yang nonton 1000 coy, yang nonton 1000, sedangkan DL 1000-nya itu bisa 2 minggu 3 minggu, lama banget. Entah ya kenapa ya, mungkin karena emang DL kurang ya di Indonesia ya. Mungkin kalau di Tiongkok mungkin oke, kita nggak bisa ngebedain ya. Di Tiongkok kan memang game itu kan negara asalnya kan, jadi kalau pasti rame sih ya kan. Tapi kalau masalah di Indonesia, orang tuh nyari game-game itu yang bener-bener udah tervalidasi, terkenal lah ya. Mungkin kayak Tencent, ini kan bukan Tencent, dia itu HK siapa gitu loh, HK Production tuh apa gitu guys, developernya itu dari Hong Kong asli gitu loh. Jadi untuk marketingnya mungkin belum sampai ke Indonesia sih. Contoh seperti itu. Ya terima kasih ya guys ya, udah panjang lebar kita ngobrol ya kan, sharing di sini di kolom komentar nanti ya kan. Nah tolonglah buat kalian, terima kasih yang udah subscribe dan udah dukung channel kami Krung Gaming. Mungkin kalau TikTok kita jarang live ya, mungkin dikarenakan aku sibuk juga ngurus sana sini kerja. Jadi untuk kalian pantengin terus, siapa tahu bisa bener-bener saya beli PC nanti live streaming di YouTube ya, bukan di TikTok lagi. Doain aja. Mungkin dari sini aja Bang Krung mau berpamitan dengan kalian. See you next game guys, tetap semangat.